cerita pesona indah di kota Weda, tak ada dua di Indonesia, kota budaya penuh pesona. Yang saya hormati, yang mewakili Kepala Dinas BPMD Provinsi Maluku Utara, ke Abdul Rajak Habibu di Putra Poton. Selamat datang di Bumi Fagor. Saudara saya Pak Anwar Nifran yang saya hormati. Kemudian Pak Andre dan kawan-kawan dari Kota Bandung datang ke Bumi Fagor. Selamat datang Pak Andre dan kawan-kawan. Ini tim konsultan yang akan membuat peta di seluruh desa di Halmahera Tengah. Kemudian teman-teman camat yang saya hormati dan saya banggakan, Sekretaris Bapeda, ini beliau dipakar juga dalam ahli penataan batas di Halmahera Tengah. Teman-teman kepala desa, BPD atau yang mewakili tempat hadir di kesempatan yang berbahagia ini, yang berbahagia seluruh keluarga besar Dinas BPMD Kabupaten Halmahera Tengah yang hadir di kesempatan ini yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita senantiasa mengaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas izinnya maka di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka kegiatan bimbingan teknik penataan batas desa di Kabupaten Halmahera Tengah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin sampaikan dan memberikan gambaran kepada kita semua bahwa di Maluku Utara hampir seluruh desa itu tidak memiliki, tidak ada. Kita selama ini masih menunggu dari sini sampai di sini dan di situ. Makanya di tahun ini ketika saya dengan teman-teman di Dinas BPMD kami mencoba untuk melakukan kegiatan ini, penataan batas desa di Kabupaten Halmahera Tengah. Kalau tepuk tangan dulu untuk BPMD. Kemudian ini juga penting karena di Kabupaten Halmahera Tengah kita telah memperjuangkan 11 desa untuk stabil. Kepala Dinas BPMD Kabupaten Halmahera Tengah yang saya hormati Pak Sekretaris Dinas BPMD Kabupaten Halmahera Tengah, kemudian yang saya hormati sebelah kiri saya Pak Anwar Nifran SSTP, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas BPMD Provinsi Maluku Utara. Beliau yang sebelah kiri ini ada satu tugas yang nantinya ketika membentuk desa, kalau syaratnya itu tidak ada, berarti itu tidak bisa, dan tugasnya ada di beliau, profil desa dan kelurahan. Kemudian yang saya hormati Pak Andre dan rekan-rekan yang hari ini syukur alhamdulillah sudah hadir di Halmahera Tengah. Terima kasih. Kemarin saya tidak sempat ke Taliabu karena ada beberapa agenda penting. Namun hari ini perlu saya sampaikan di Pak Andre, luar biasa. Taliabu sudah diverifikasi oleh BIK dan kemarin saya konsultasi dengan teman-teman di Bapeda Taliabu. Sementara verifikasi dan pergub tahap kedua. Dan saya menunggu informasi kalau sudah selesai dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa, nantinya kami akan melakukan harmonisasi dan pergub dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Dan insya Allah kalau itu selesai, kami peraturan Bupati akan segera ditandatangani oleh Pak Bupati dan disampaikan kepada Pak Gubernur, dan nantinya akan kami sampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Kerja Pak Andre dan teman-teman luar biasa. Saya dapat info mungkin Taliabu masuk nominasi Bundala di tahun depan, luar biasa. Kemudian Dinas BPMD Pulau Morotai 88 desa tuntas
sudah sementara dilakukan verifikasi publik dan mungkin sudah selesai, dan sementara Ranperbuk dikonsultasi di Dirjen Bina Pemerintahan. Bapak Ibu yang saya hormati, para camat se-Kabupaten Halmahera Tengah, para kepala desa, beserta seluruh perangkat desa yang saya hormati dan syukur alhamdulillah pada sore hari ini kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah atas undangan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Jujur kami ini sementara masih dalam berbagai agenda dan sangat sibuk sekali. Namun Pak Kadis ini telepon, kalau boleh luangkan waktu hadir di Weda. Oke, siap. Saya hadir di sini. Kemudian saya minta waktunya diisi di sore hari. Kenapa di sore hari? Karena besok Bapak Ibu nanti mengikuti materi yang cukup padat. Ada materi dari Badan Informasi Geospasial, kemudian materi dari BRIN. Ini BRIN ini dulu namanya LAPAN, Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, proses pelaksanaan BINTEK di Halmahera Tengah ini memang kami baru memperoleh informasi beberapa minggu yang lalu, dan semalam baru kami fix seluruh materi ada di sini. Dari Kementerian Dalam Negeri sampai tadi malam belum ada informasi kepastian. Saya kontak direkturnya, kebetulan direkturnya posisi berada di Manado. Saya WA dan akhirnya disposisi ada Pak Satria. Yang hadir di sini Pak Satria itu walaupun dia sudah bergeser di subdit lain, tapi ini orangnya cukup paham tentang batas, kemudian paham terkait dengan proses penanganan. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran kami di sini selain sebagai narasumber, posisi saya juga selaku anggota tim evaluasi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di Provinsi Maluku Utara. Kalau posisi penataan desa, saya selaku sekretaris tim. Jadi Solusa, kalau Bapak Ibu kabupaten kota yang usul pembentukan desa, nantinya finalnya di saya. Kalau saya bilang kembalikan, kembalikan. Saya bilang proses. Karena proses pembentukan desa tidak semudah yang kita bayangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya mencoba mereview kembali terkait dengan kebijakan penataan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ya. Kalau berdiri saya biasa laki-laki, kalau terberdiri berarti. Tapi saya mesti posisi mengambil samping. Kalau saya membelakangi tidak etik. Disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisi. Ketika Bapak memahami pengertian tentang desa, di dalamnya ada dua substansi. Pertama, batas wilayah. Yang dimaksud dengan batas wilayah adalah batas wilayah administrasi desa. Yang kedua adalah kewenangan. Makanya di Halmahera Tengah ini sudah ada peraturan bupati tentang daftar rincian kewenangan desa. Dan ini nantinya saya minta kepada teman-teman di PMD segera memfasilitasi desa untuk menyusun peraturan desa tentang kewenangan desa. Karena kadang kita tidak menyadari bahwa kewenangan desa itu adalah dasar daripada kita melaksanakan perencanaan pembangunan desa. Dasar dari Bapak Ibu melakukan belanja dalam desa. Tidak percaya? Baca Undang-Undang Nomor 6
baca RPP yang ketiga yang diubah dengan RPP yang ke-7, baca Permendagri yang ke-4, baca Permendesa di Provinsi Maluku Utara yang tadinya 1063, sekarang kita ketambahan 4 desa baru, yaitu 4 desa di Kabupaten Halmahera Barat. Karena akibat konflik batas daerah antara Halmahera Utara dan Halmahera Barat itu membelah 5 desa. Bayangkan saja. Ini ibarat desa itu ibarat meja, garisnya membelah 2 desa. Ada yang dapur lari ke Halu, terasnya lari ke Halbar. Rumit. Dan itu lebih dari 20 tahun. Kemudian proses penyelesaian batas wilayah itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri beserta tim, keluarlah Permendagri 60 tentang batas wilayah. Akhirnya ada 5 desa yang terbelah. 1, Desa Pasir Putih, karena jumlah KK yang masuk ke Kabupaten Halmahera Barat itu cuma 9 KK, kami tidak proses. Tetapi 4 desa itu masuk ke Halmahera Barat, masyarakat menuntut kalau boleh status mereka jelas. Karena desa ini ada sebelum Undang-Undang Nomor 6 ditetapkan. Akhirnya Bapak Gubernur, saya mendampingi Pak Gubernur ketemu Pak Tito di tahun 2019 mengusulkan 4 desa ini, dan kurang lebih 3 tahun baru disetujui di tahun 2022, tepatnya bulan Oktober, ketambahan 4 desa. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang kita orang bentuk desa, saya lihat ada faktor X-nya. Faktor X-nya begini, mudah-mudahan yang artinya tidak. Di tempat lain ada kepentingan lain, kepentingan politik dibentuk. Akhirnya proses akhirnya itu kalau dia tidak sesuai ketentuan, itu setengah matinya ada di Pemda dan lain. Lanjut, ini gambaran dana desa di Maluku Utara. Sampai di tahun 2022 itu dana desa sudah 6 triliun. Kalau kita tambah dengan 2023 kurang lebih 6. Ini doi. Kalau kepala desa di petani dulu terima subsidi cuma 7.500.000 dan 15 juta. Kalau kita hitung rata-rata per 2015 sampai dengan 2022 ya sekitar 5 sampai 6 miliar. Ini total. Lanjut. Kemudian kita masuk di pasal 7 Undang-Undang 6 tahun 2012 tentang desa. Itu disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat melakukan penataan desa itu. Nanti baca di Permendagri 1/2017, penataan desa itu meliputi pembentukan, penggabungan, penghapusan, perubahan status. Sekarang di Ternate, orang menuntut kalau boleh ada kelurahan mau beralih status menjadi desa. Kenapa? Dulu dia kepala desa cair 1 miliar. Bilang Pak boleh punya berpindah dari kelurahan desa. Boleh. Tapi harus melalui mekanisme. Bagaimana termiliar saya kepala desa di petani cair berjalan juga. Posisi badan itu tidak lurus, beda dengan tahun-tahun sebelumnya di tahun 90-an, 80-an. Pak Gabriel Matahari sana mencair subsidi desa 7.500.000, jalan masih buruk-buruk. Sekarang stylenya berubah. Kemudian berikut penataan desa sebagai dimaksud pada satu berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang kadang-kadang orang terkecoh. Nanti saya jelaskan dia punya bagaimana hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan. Lanjut. Nih, pasal 8 ayat 3 Undang-Undang 6
pembentukan desa harus memenuhi syarat batas usia desa ini paling sedikit 5 tahun. Yang di Halteng ini rata-rata sudah lebih 5 tahun. Dan ada di desa. Jumlah penduduk untuk wilayah Maluku Utara paling sedikit 1000 jiwa atau 200 kepala. Maksudnya 1000 jiwa artinya kalau desa Kipai mau melakukan pemekaran dusun menjadi desa kesiapan, maka posisi jumlah penduduk desa Kipai harus berada di atas 2000. Sebab nantinya dilakukan verifikasi desa SIF jumlah jiwanya harus 1000, Kipai ini juga harus berada pada posisi 1000. Kalau SIF tidak mencapai 1000, induk tidak mencapai 1000, tidak bisa. Itu dari aspek jumlah penduduk. Kemudian kedua, jumlah kakaknya harus 200 kepala keluarga. Jadi kalau jiwanya 1000 tidak mencukupi, kita lihat jumlah kakaknya. Kalau kakaknya bisa melebihi 200, berarti induk Kipai harus 400 kakak lebih. Kalau begitu jangan dibilang sahabat tunggu data naik Kipai 300 jalan. Di saya PHP ini ada database jumlah penduduk satu daratan dalam HP. Saya tinggal klik, saya bisa tahu posisi jumlah berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa meninggal, berapa masuk, berapa Kristen, berapa Islam ada. Kemudian wilayah kerja memiliki akses transportasi atau wilayah ini memenuhi syarat. Kemudian sosial budaya sudah tentu orang petani punya budaya itu luar biasa. Budaya gamelangi, maba potong suwere ini budaya yang luar biasa. Yang patut kita jaga. Fanteni petani itu luar biasa. Budaya itu harus kita jaga. Kemudian batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan pembangunan. Nah, ini yang sering menjadi hambatan dalam proses pembentukan. Bapak tahu di Kementerian Dalam Negeri itu kurang lebih hampir 2000 desa yang bersih. Kemudian yang lolos di tahun 2022 itu hanya 100. Dan orang yang saya hadirkan di sini untuk membawa materi terkait dengan peta batas Pasatria. Jadi kehadiran saya di sini selain membawa materi, saya punya tugas melakukan supervisi terkait dengan pelaksanaan penetapan aplikasi. Ada tim Pak Andre luar biasa. Kemudian sarana dan prasarana bagi pemerintah desa dan daerah. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lain bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan. Rata-rata di desa itu sendiri sudah punya dana operasional. Kalau belum ini kemarin Pak Stabil itu tambah lagi. Sarana dan prasarana bagi pemerintah desa. Lanjut. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan. Ini PR luar biasa. Di Halteng ini dibentuk di tahun 2022 3 desa yang ada di ibu kota. Kemudian ada beberapa tambahan desa. Lanjut. Tadi saya sudah jelaskan penataan desa yaitu meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan. Tidak pernah terbayangkan saat itu ketika Undang-Undang 6 ditetapkan ada satu pasal yang bilang desa-desa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, maka desa-desa yang ada sebelum ditetapkan undang-undang ini diakui keberadaan. Artinya, untuk desa yang dia punya jumlah jiwa ada 400, ada 500, itu diakui. Tapi
Tapi kalau kita membentuk sekarang harus memenuhi ketentuan ya. Lanjut. Nah, ini di Halmahera Tengah ini ada 3 desa persiapan. Desa persiapan Banteglas, induk desa Weda, desa persiapan Akincing, induk desa Pidijaya, desa persiapan Lamo, induk desa Lelilen. Dasar pembentukan peraturan Bupati Halmahera Tengah nomor 1 tahun 2002 memperoleh kode register desa persiapan melalui surat gubernur Maluku Utara nomor 146.1/1301/G tanggal 25 April. Nah, kemudian yang kedua, pembentukan desa persiapan era Pembangunan dengan desa induk Walek. Kemudian Bupati Remdi dengan desa induk Bupati Jaya, Sifkan desa induk Dipai, Loman desa induk Gemileu, Boyo Bibir desa induk Gemia, kemudian Santosa desa induk Bilitu, kemudian Tepileo Ombi desa induk Tepileo, kemudian EPL desa induk Tepileo Batu. Ini dibentuk dengan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2002 memperoleh kode register persiapan melalui surat gubernur Maluku Utara nomor 400.10.1/3787/G tanggal 28 November 2000. Hitung sudah 2022 masuk 2023 1 tahun. 2024, 2025. 2025 harus usung. Harus kasih tuntas batas 25 di tahun 2025 kita ajukan. Yang penting batas tuntas dan administrasi lainnya disiapkan. Kemudian kita masuk tahapan pembentukan desa. Proses penataan desa harus menggunakan prinsip tertib tahapan dan tertib administrasi. Tertib tahapan itu maksudnya ketika kita mulai membentuk tahapan pertama harus evaluasi perkembangan pemerintahan desa. Begitu kita laksanakan evaluasi perkembangan, maka administrasi juga ikut. Kita masuk tahap kedua, administrasinya mulai. Nah, untuk teknis ini saya menjelaskan di lampiran Permendagri nomor 1 tahun 2020. Nah, ini yang dimaksud evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa. Naik. Stop. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, lampiran Permendagri pasti bilang, oh itu gampang saja. Kan di situ dia bilang ada, tidak. Esok kalau ketika kita mengusulkan desa Sifkam, maka seluruh dokumen yang ada ini dibawa serta. Seluruh dokumen ini dibawa serta. Mulai dari pelaksanaan musyawarah. Jangan Bapak Ibu bilang tong musyawarah, tapi nanti diminta berita acara musyawarah, notulen sama undangan. Jangan sampai kepala desa di Bandemo sama sebuah undangan, cari semua, perlu foto, simpan ya. Karena isu lusa ketika proses usulan ini dibawa. Mulai dari pelaksanaan musyawarah desa sampai pada kondisi kantor desa dan buku-buku administrasi peta desa, SOP pelayanan, semua di sini. Terus ketersediaan data profil desa. Terus ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di lampiran Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Terus ya, di dalam penjelasan dari format ini disebutkan bahwa desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan perubahan status menjadi kelurahan. Artinya dari lampiran evaluasi perkembangan pemerintahan desa yang memiliki skor paling sedikit 90
yang bisa melakukan pembentukan atau pembahasan. Desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan desa. Kalau penggabungan desa saya kira tidak mungkin. Itu akan buku harabaca. Tidak mungkin tumbuh kasih gabung desa Yondeleu dengan desa Kipai, tidak mungkin. Atau tumbuh kasih gabung Kimia dan Tepeleu, itu tidak mungkin. Tetapi secara administrasi ini yang disebut dengan evaluasi perkembangan pemerintahan. Kenapa? Karena nantinya ketika kami mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri bahwa seluruh dokumen yang ada di format lampiran itu harus dibawa. Punya siapa? Punya desa induk. Ini kita berbicara desa induk. Jadi nantinya desa induk itu sudah punya peta desa atau peta wilayah administrasi yang sudah ditetapkan dengan peraturan bupati. Kadang Bapak Ibu bilang peta itu gampang, Pak kemari dong gambar, pasang tidak. Coba tanya ke Pak Andre dan tim. Proses pembuatan peta tidak semudah yang kita bayangkan. Kemarin ada konflik dua desa, saya tidak mau sebut di bagian Palmera sana. Karena desanya dia buat peta, dia download di Google petanya. Ketika ditarik garisnya, masuk desa sebelah, hampir sedikit bentuk dua desa. Dan kepala desa Yesus bilang, sebentar saya ambil di Google, saya tahu cara. Karena ketika Pak Andre dan tim ini selesai melakukan pemetaan wilayah titik batas dan koordinat, itu dibawa kepada informasi geospasial, kemudian diverifikasi, dilihat koordinatnya dan segala hal. Lanjut ini. Tadi di pasal 19, kalau kamu bikin poin-poin akan bilang, lu pasti tanya supaya saya kestantikan permendagri. Nah, jadi ketika evaluasi perkembangan pemerintahan desa itu dilakukan dan desa Sifkam memenuhi syarat, maka kepala desa melaporkan berita acara hasil musyawarah desa kepada. Ini kita lewatkan karena desa ini sudah terbentuk. Saya pegang rekomendasi tim yang melakukan evaluasi. Saya sudah lihat dari musyawarah desa ini, kemudian disampaikan kepada Bupati. Setelah menerima laporan kepala desa, menugaskan tim pembentukan desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan. 3 desa dan 8 desa, totalnya 11, sudah dilakukan kajian dan verifikasi, dan tim telah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati. Tim pembentukan desa persiapan yang unsurnya sudah jelas, unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan, kemudian perencanaan pembangunan daerah, kemudian dari unsur akademisi. Yang melakukan verifikasi di sini dari Unhair. Waktu itu kadisnya masih Pak Rustam. Kemudian verifikasi persyaratan, tim ini melakukan verifikasi persyaratan, baik verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi, jumlah penduduk dan sebagainya. Kemudian verifikasi teknis itu dilakukan dengan peninjauan. Saya punya dokumen, tim tur di Tepeleu, tim tur di mana, ada saya foto. Kebetulan salah satu ibu Dr. Hartati yang melakukan verifikasi di sini adalah adik saya. Jadi saya tahu persis. Ketika dia pulang dia cerita, tunggu sampai di Patani bagus sekali Patani. Daerah Hambara Tengah dari Medan sampai sana itu, dia itu Pak. Air luar biasa. Jadi dia kesempatan verifikasinya oke.
peninjauan lapangan, verifikasi ketersediaan akses transportasi. Di sini transportasi sekarang daratnya sudah bagus, kemudian transportasi laut sudah bagus. Setelah ini dulu itu apa hari yang kemarin setelah sampai petani, saya ingat waktu itu pagi dia keluar, orang itu keluar dari British, Lambero tiba tadi Brip, saya tiba petani. Tapi itu luar biasa pengalaman. Makanya sekarang pegawai yang bagus taruh orang di kecamatan sana. Jangan terlalu banyak. Kabar gimana kabar? Pegawai baru taruh di kecamatan sana supaya berikut. Kemudian verifikasi faktual, kondisi kegiatan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi budaya. Ini tidak bisa dipungkiri karena masyarakat Kalimantan Tengah masyarakat yang kaya budaya. Verifikasi syarat jumlah penduduk desa ini dan desa. Verifikasi batas wilayah calon desa persiapan dalam peta desa. Nah, ini problemnya di sini. Karena desa induk bapak-bapak yang melakukan pemekaran belum memiliki peta batas wilayah administrasi yang sah. Bagaimana kita masih bisa ini sistem yang dipayung ini batas ini tugas kami. Tim sudah hadir, kami minta dukungan dari para camat, kepala desa. Kadang ini dia melawan begini. Ini pengalaman orang selesaikan batas wilayah antara Halmahera Selatan dengan Kota Tidore, tepatnya di desa Luku. Jadi ketika kita orang tarik titik koordinat, ada Pak Kades bilang begini, Pak, tidak boleh ke Sebeko dia begini. Saya tanya Pak Kades, tidak boleh ke Sebeko. Bukan barang kalau dia lulus saya umum tak ambil, jadi ke Sebeko. Astaga. Jadi koordinat mesti pakai beko-beko. Tidak Pak Kades. Hak kepemilikan dalam penarikan garis batas itu dia tidak hilang. Jadi biar dia potong Pak Kades SOP hukum, bukan berarti dia masuk di Kipai. Itu cuma batas wilayah administrasi. Hak kepemilikan berubah. Ini yang kadang-kadang ketika proses penyelesaian batas tidak diberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga baku harapan kadang-kadang dia ambil bom sedikit, ambil kelapa pohon, ambil kenari pohon. Ini hanya batas wilayah administrasi, tapi hak kepemilikan adalah punya. Kemudian lanjut. Sarana perkantoran tempat permainan dan desa persiapan. Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana penduduk bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penduduk. Sebagai maksud sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi bunyi di kantor desa persiapan tidak boleh sekali. Kalau mau dia definitif, bangun dia permanen. Kenapa? Ya seharusnya kalau tim kementerian datang verifikasi bukan 2 orang. Dia datang paling sedikit itu 20. Paling sedikit. Dan dia akan keliling dari rumah ke rumah dia cek kantor desa. Mana? Kepala desa persiapan. Sarana prasarana dia cek. Jadi mereka jalan itu dengan checkpoint di setiap titik. Jadi total bisa bergoyang. Kamu dibilang dulu tom bikin desa, bentuk desa gampang-gampang. Iya, karena dulu terdapat dana desa. Sekarang sudah pada dana desa, sudah diberikan kewenangan, maka ketentuan yang harus ditanggung. Maksudnya apa? Supaya ke depan tidak terjadi konflik antar desa gara-gara persoalan. Kemudian hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan wajib pembentukan desa persiapan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang diletakkan layak tidaknya di bentuk desa. 11 desa yang ada di Halmahera Tengah ini sudah dinyatakan layak oleh tim, makanya keluar rekomendasi tim dan bupati telah mengeluarkan peraturan. Tanpa orang sadari, itu PR paling berat pada Pemda maupun kepala desa dan masyarakat. Kenapa? Karena harus mempersiapkan dokumen musbah. Lanjut ini.
Setelah tim menyampaikan rekomendasi layak, Bupati menyampaikan peraturan Bupati kepada Gubernur. Berdasarkan peraturan Bupati, Gubernur menerbitkan surat Gubernur memuat kode registrasi. Untuk 11 desa di Kalimantan Tengah selesai. Kita sudah masuk pada desa persiapan. Sekarang kita akan masuk pada penyelesaian batas desa. Kalau batas desa sudah selesai, jumlah penduduk memenuhi syarat yang lain juga. Pak Anwar bisa kirim, beliau punya tim teknis, profil desa itu datang di halte, saya targetkan bisa 1 bulan lebih dari Beda sampai Putar sampai di GB sampai Putar. Jangan bilang profil desa itu cuma bikin dan dia ada yang sifat offline dan online. Online dia tercatat di Prodesnya Kementerian. Jadi kita bilang profil desa Banemo itu di sana cuma klik, Banemo langsung muncul. Nah, ini yang kita maksudkan perlu disiapkan. Kenapa? Karena esok lusa ketika Bapak Ibu mengusulkan ke Gubernur, kalau dia evaluasi batas oke, kemudian diusulkan ke Gubernur, itu sudah diusulkan dengan rancangan peraturan daerah, dan nantinya di sana kami dari provinsi akan membentuk tim dan akan turun ke desa-desa. Kalau hasil evaluasi kami menyatakan bahwa itu layak, maka kita akan tidak lanjuti proses sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau kami menyatakan evaluasi tidak layak, kita kembalikan dan desa persiapan dikembalikan ke desa induk dengan peraturan Bupati dan nantinya diusulkan 5 tahun lagi. Ini PR. Bukan hanya di halte, ada juga di Sula. Di Sula itu begitu dibentuk, tahun akhirnya pergantian Bupati. Bupati baru naik dia ke Senindok dari sekda sampai turun ke bawah dan camat, dokumen itu tidak ada. Sekarang dia bersih. Saya sudah bikin surat Gubernur meminta evaluasi, tidak memenuhi syarat diberikan. Tapi di halte ini Pak Bustami jaga WA saya. Kamu lihat kemudian di petani siap nanti saya kesana. Yang kurang untuk membenahi saja. Yang terpenting Bapak Ibu bisa bersama-sama tim untuk menyelesaikan batas. Karena ketika kita mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri akan dia buka pertama dia tanya. Yang pertama dia lihat adalah peraturan Bupati tentang batas desa. Baik desa induk maupun desa persiapan. Karena salah satu tugas dari Kepala Desa Persiapan adalah menyelesaikan batas wilayah. Jadi nanti diminta 2. Peraturan Bupati tentang batas wilayah desa induk, kemudian desa persiapan. Nah, lanjut di 5. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terutama di Kepala Desa Persiapan. Kepala Desa Persiapan itu harus menyampaikan laporan perkembangan desa persiapan per semester. Nanti Bapak Ibu yang saya ada boleh di HP ini, HP manual semua, tinggal download Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang anak. Baca dari pasal 19 sampai 20 sampai 20. Karena nantinya kita usul itu juga dokumen laporan perkembangan pemerintahan desa-desa persiapan per semester harus ditahu. Kalau 2022 masuk 2023 Oktober mungkin sudah 2 semester harus dituai. Kemudian ingat Kepala Desa Persiapan masa jabatannya 1 tahun dan dapat diangkat untuk tahun selanjutnya dengan pertimbangan oleh pemerintah daerah. Jangan angkat Kepala Desa Persiapan yang bukan PNS. Bahaya. Jadi Kepala Desa Persiapan salah satu menyampaikan laporan perkembangan desa persiapan per 6 bulan.
kepada bupati melalui jangan dibilang ini kan soal komputer kok. Nanti besok kau tinggal bikin kok edit dia copy paste, tidak. Pasti Bapak ada celah yang mesti tahu bahwa ini baru dibuat. Makanya dari sekarang Pak Bustami kepala bidang sini tiba-tiba sekarang sudah bisa persiapkan. Karena kalau batas desa tuntas, jumlah penduduknya oke, tinggal administrasi sudah. Jumlah jiwanya 1000, jumlah kakaknya 200. Kalau jiwanya tidak mencukupi 1000, kita bisa ambil kakaknya. Dalam artian ini, kalau desa Kipai jumlahnya 1900 lah, induk 1000, terus sistem 900, berarti dia belum mencapai 1000. Tapi kakak di sini itu sudah lebih dari 200, maka kita pakai yang 200. Ini gampang saja. Dari penjelasan yang panjang lebar nanti Bapak Ibu baca, akan bilang begini, yang tadi dia persyaratan mulai dari musyawarah desa, konsulensi sampai undangan, itu akan diminta oleh Kementerian dan Ibu Ima tampilkan checklist punya Kementerian dan ini dokumen yang nantinya kami bawa ke Kementerian Dalam Negeri proses usulan pembentukan desa. Jadi mulai dari berita acara kesepakatan musyawarah. Berita acaranya harus bawa, notulennya harus ada, daftar hadirnya harus ada, undangan juga. Kenapa? Pasti mesti undangan. Itu untuk memastikan proses itu melalui tahapan yang baik atau pasti gampang dibilang buka komputer ketika dia undangan. Jadi dia bernotulensi nanti Pak Kadis koordinasi dengan kepala desa itu supaya bisa. Kemudian laporan perkembangan pelaksanaan desa persiapan intersemester. Ini yang nantinya dibuat oleh kepala desa persiapan. Kemudian surat keputusan tim pembentukan desa persiapan dari kabupaten. Nah, SK Bupati tentang pembentukan tim evaluasi desa persiapan itu juga harus dilakukan. Kemudian verifikasi dan rekomendasi tim pembentukan desa persiapan. Jadi tim yang dibentuk oleh bupati itu setelah melakukan verifikasi, maka dokumen verifikasi laporan itu harus dilakukan. Ini yang kami khawatirkan kalau memang tidak disimpan dengan baik, berbahaya pada saat proses verifikasi. Kemudian evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa. Yang pertama tadi saya bilang harus mulai dari evaluasi tingkat perkembangan desa. Desa yang nilai skor 90 berhak melakukan usulan yaitu evaluasi tingkat perkembangan kita desa, yaitu dokumen yang kita bawa, dokumen desa itu mana DPR PPDS, mana DPR KPDS, mana DPR PPDS, sekian yang dibawa ada di lampiran perbedaan. Kemudian verifikasi jumlah desa itu, hanya itu nanti diverifikasi lagi desa itu Gemia itu jumlah jiwa berapa, kakak berapa, desa persiapannya berapa, seluruh dokumen disiapkan. Kemudian verifikasi jumlah penduduk desa persiapan. Apakah jumlah penduduk desa persiapan itu memenuhi 1000 jiwa, 200 kakak atau tidak. Kemudian perlu peta batas desa itu dan perlu peta desa persiapan. Dua dokumen ini menjadi syarat mutlak di bawah. Desa ini punya batas wilayah administrasinya yang sudah ditetapkan dalam peraturan bupati. Kemudian desa persiapan. Sekarang lebih mudah. Kalau desa induknya batas wilayahnya sudah ditetapkan, maka desa persiapan mudah. Tinggal ditarik garis batas antara induk dan persiapan.
Kemudian rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa. Jadi tim yang kemarin melakukan verifikasi satu di Tepeleo, waktu itu camatnya Pak Bustani. Saya tak tahu waktu itu posting di Facebook terus saya lihat, desa persiapan. Nah, rekomendasi itu harus dibawa serta. Kemudian peraturan Bupati Wali Kota tentang desa persiapan, Pak Edi punya Perpu 2 itu harus dibawa. Kemudian kode register desa persiapan dari gubernur, surat yang gubernur kirim ke Bupati, penyampaian kode register itu juga harus. SK Bupati tentang pengangkatan pejabat kadis persiapan harus disiapkan. Di Sula itu aneh karena begitu proses pembentukan desa persiapan, peralihan dari pemerintahan lama ke yang baru, bupati ganti dari sekda sampai turun ke bawah DP camat sampai semua, dokumen ini tidak ada di Sula itu. Dia berekomendasi juga tidak ada, DPSK tidak ada. Saya jangan bilang betul ini Firaun yang betul-betul. Kok tidak ada dokumen? Pusing sekarang. Kita sudah berikan surat peringatan pertama dari gubernur, segera kembalikan kalau tidak memenuhi syarat. Kemudian nantinya SK Bupati tentang pengangkatan pejabat kadis persiapan, dokumen hasil kajian dan verifikasi itu menyatakan layak tidaknya desa persiapan, kemudian Ranperda membentuk desa persiapan. Kalau batasnya sudah tuntas, seluruh persyaratan administrasi, maka tinggal Pak Bustani siapkan Ranperda. Kalau batas dan segala hal itu sudah tuntas, kuncinya di batas tadi jumlah jiwa kalau sudah tuntas. Biar hari ini Pak Bustami punya jumlah jiwa lebih dari 10.000, tapi kalau batas desa tidak ada, itu dengan sendirinya dikembalikan. Kemudian Ranperda sudah tentu memuat nama desa baik baru maupun lama, nomor kode desa dan kelurahan, jumlah penduduk, cakupan wilayah desa baru, peta batas wilayah desa dan kelurahan. Kemudian kalau memang sudah memenuhi persyaratan, Ranperda disiapkan dan nantinya disampaikan kepada gubernur wali kota. Nantinya di sana kami punya tim evaluasi penataan desa di provinsi itu terdiri dari Bapeda, Biro Pemerintah, Dinas Kependudukan, Capil, kemudian Biro Hukum dan beberapa SKPD. Selain desa dan kabupaten, kami di provinsi juga nanti menyiapkan surat keputusan gubernur tentang pembentukan tim penataan desa. Jadi SK gubernur tentang pembentukan tim evaluasi kami itu juga nanti kami sampaikan. Rekomendasi hasil evaluasi Ranperda tim penataan desa. Jadi kalau misalnya sudah memenuhi syarat dan Bupati menyampaikan Ranperda pembentukan desa Sika, desa Yonileu, dan desa Epele dan Batu Dua dan sebagainya, kami akan turun melakukan evaluasi. Rekomendasi hasil evaluasi Ranperda tim, kemudian nomor register oke. Kemudian gubernur menyampaikan Ranperda yang telah diberikan nomor register kepada menteri dan dilengkapi hasil evaluasi oleh gubernur, Ranperda kabupaten kota yang telah dilakukan register, hasil evaluasi tingkat perkembangan pembangunan desa, berita acara musyawarah desa. Jadi saya bilang berita acara itu dua. Selain konsulensi, undangan, berita acara dua. Kemudian laporan perkembangan desa persiapan per semester. Kemudian kondisi sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan. Jadi sekarang ini jangan dulu ke desa persiapan,
mau dipakai orang di rumah atau pakai sampah ke kios terus mereka tinggal tidak. Pas tahu Pak Bustami dan bangun dia bermandian 2 lantai supaya ketika tim evaluasi dia baru lihat gedung saja dia sudah pasti bilang bisa. Kalau dia belum lihat, kalau peta oke, dia lihat gedung saja tarasinya. Tanya kepala desa Sifat di kantor di mana? Sana Pak Jafar di samping rumah. Malu orang petani ini kan orang beda petani maba ini kan orang yang hebat. Ini perlu disitu. Kadang hal-hal begini kita anggap remeh Pak. Tapi nanti seluruhnya ketika diusulkan Pak Bustami akan bawa dokumen paling sedikit 2 bos pelanggaran DP3 dan itu nanti dilihat satu persatu. Dan nanti ketika diusulkan ke Jakarta, maka kami yang nantinya presentasi. Kalau sebalik Jakarta sudah Pak Bustami, tapi kami tim yang nanti presentasi. Yang Pak tidak PA saja. Tapi jujur saja, saya pribadi merasa desa-desa di Weda sampai petani itu adalah bagian dari saya. Makanya saya siap. Kalau Barat saya bisa gabung. Kenapa? Weda petani sampai Weda petani sampai jadi yang penting siap. Besok ini, kenapa saya isi sore? Karena besok ada 3 narasumber yang waktunya sebenarnya tidak cukup untuk dibuat di Jumat Sabtu dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Pak Satria. Itu tahun kemarin beliau yang menangani usulan pembentukan desa dan batas. Sekarang beliau sudah menangani 1 subdit dan menangani 2 nama desa. Kemudian dari Badan Informasi Geospasial dan BRIN. Tapi hari ini saya merasa bersyukur sekali Pak Andre dan tim itu sudah berada di sini. Rekomendasi beliau sudah teruji dan Taliabo 71 desa tuntas. Kalau boleh Pak Bustami bilang Pak Bupati nanti saya jangan cuma 11, semua masih tuntas. Harus tuntas. Kalau di sini ketemu Pak Bupati saya bilang harus hati. Kenapa? Kalau tidak menyelesaikan batas desa, esok lusa Pak Bustami tidak bisa bentuk kecamatan. Syarat pembentukan kecamatan 10 desa dengan harus 10 desa itu batas desa itu. Kalau tidak bisa. Nah ini kesempatan Pak Andre dan tim ini. Hari ini kita buang mungkin 1 miliar. Tahu Taliabo itu kemarin berapa miliar kita tidak tahu. Tapi saya tidak tahu rahasianya dari Pak Andre dan teman-teman. Tapi luar biasa. Sekarang di Halmahera Selatan proses penyelesaian sementara berlangsung, bahkan dia melibatkan Kesultanan. Karena dia Harabata itu banyak ketemu di sini. Jadi saya minta kepala desa induk, kepala desa persiapan, download itu Permendagri 1 2017 kalau dilihat persyaratan ini siap. Pasti mau dibilang ini undangan, saya bilang undangan. Jadi sekali lagi saya pribadi siap membantu Pak Ustadz. Yang penting administrasinya oke, karena sebelum dia bawa ke Pasar Minggu dia harus parkir di Gusale Puncak. Gusale Puncak harus diperiksa. Pak Anwar ini akan periksa profilnya. Jadi Pak Kades itu bilang, sana untuk RPJMDes, dilihat semua RPJMDes, RKPDes, APBDes. Kadang itu khusus RPJMDes memuat visi misi program selama 6 tahun, kemudian di breakdown di dalam RKPDes
membuat program yang kita laksanakan 1 tahun, kemudian diturunkan ke APBDes. Kadang berubah APBDes dengan RKPDes dan DPIS dan get sedikit. Perlu konsisten. PJM, RKPDes, APBDes ini dokumen dominannya. Tapi tidak perlu khawatir. Batas tuntas jumlah penduduk memenuhi syarat, kami tim dari provinsi siap tidur di Wedas ini membantu. Saya akan siap dulu di Wedas ini dan bantu ke kepala desa mulai dari Wedas sampai sana. Kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan, nanti kalau sempat kita bisa ketemu dengan Pak Bupati. Wedas ini ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah. Wilayah yang lebih besar, hanya 1 desa, ya kan? Leteglas yang ada di dalam. Dari sini dia masuk ke Ilim, di sana ada Lungulamu, 1 desa persiapan 2 bulan. Ini masuk kawasan strategis. Ada proses pembentukan desa, dia mengabaikan persyaratan yang banyak-banyak. Banyak-banyak terus bilang kalau itu batas terus, jangan siapa. Proses pembentukan desa di kawasan strategis bisa dilakukan melalui pembentukan desa atas inisiatif pemerintah pusat. Jadi yang mengusulkan itu adalah kementerian atau lembaga lain di luar kementerian. Pak Bupati ini punya jabatan di Kementerian Luar Negeri, asisten perikanan, saya tahu pelantik saya menjadi. Jadi nanti proses usulan itu dari kementerian yang baru itu mekanisme pembentukan desa atas usul pemerintah pusat di kawasan strategis. Jadi Pak Luhut yang usulkan ke Pak Menteri, kemudian Pak Menteri mengkaji, kemudian mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan desa. Dari situ langsung desa dilaksanakan musyawarah selesai langsung siapkan dan peta bakal komisi boleh. Karena ini kawasan strategis. Saya dari luar kenapa di wilayah itu satu desa itu ini kawasan strategis lagi. Regulasi bahwa tinggal itu tidak ada label bahwa karena ini kawasan strategis. Jadi kawasan strategis itu seperti yang ada ini kawasan transmigrasi. Cuma ada kawasan transmigrasi yang sudah disahkan. Atau kawasan strategis lain yang kita dulu kalau memang ada beberapa daerah trans di sini. Kalau waktu itu sebelum dilakukan penyerahan dari Kementerian ke Pemda, lantas Kementerian Teknis sudah mengusulkan bagus. Ini bukan di Halteng tapi di Haltim sementara mengusulkan lagi ada beberapa desa termasuk di kawasan trans, kemudian di Halmahera Tengah ada 40 desa. Tapi sekali lagi proses ini akan dia berjalan mulus ketika batas wilayah administrasinya tuntas. Jadi yang perlu kita selesaikan adalah desa ini. Kalau desa itu selesai, Pak Andre dan tim buat desa persiapan, tinggal membelah dari desa itu. Koordinatnya kan sudah tidak berubah jauh. Hari ini pasti dibilang mahal tapi ya susah membawa dampak. Baiklah Bapak Ibu, saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan ada hal-hal yang sampaikan nanti kita berdiskusi dan saya berpesan kepada Bapak Ibu mohon besok materi dari Kementerian Dalam Negeri maupun materi dari Badan Informasi Geospasial itu Bapak Ibu jangan tinggalkan supaya kemudian bisa bersama-sama dengan Pak Andre dan teman-teman. Sebelumnya